Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini benar-benar single semua. Masa? Single istiqomah. Yang percaya bakal nikah akhir tahun ini siapa? Nggak yakin. Iya. Ya nikmati aja masa sendiri. Mahal loh, sendiri tuh mahal. Nggak ada yang gangguin. Kalau mau bangun nggak ada yang ngomelin. Udah punya suami bangun malam terus suaminya marah. Pakai mau pernah melulu gitu. Iya dah, kita doa dulu. Al-Fatihah. Baca sekali lagi surat Al-Fatihah sebagai doa. Mudah-mudahan dikatakan jodoh yang saleh-saleh Allah Subhanahu wa taala. Yang serius, yang yakin Allah ada di depan kita, ada di hadapan kita, dan Allah yang punya. Al-Fatihah. Allah memberikan Maryam Nabi Isa. Maryam kan gak nikah tuh, tapi kemudian Allah ngasih hadiah buat Maryam, yakni kelahiran Nabi Allah Isa. Maryam putra Imran, putra Hana, putri dari Imran dan Hana, diyakini sebagai Al-Masih. Ternyata begitu lahir perempuan, galau juga tuh, ya. Kaum Yahudi saat itu galau juga. Yang diharapkan laki-laki ternyata yang lahir perempuan. Meninggal lagi, Imran meninggal. Padahal Imran mengabarkan bahwa nanti anak saya ini yang bakal menyelamatkan umat manusia. Dan waktu itu ma'bad, ya, kalau sekarang masjid, ma'bad yang dibangun oleh Sulaiman alaihissalatu wassalam, tidak pernah dia punya pelayan seorang perempuan. Nah, pas lahir kemudian ternyata bukan laki-laki, yakni perempuan, lalu dinamakan Maryam. Terjadilah kegalauan di seantero Yerusalem. Tersisa beberapa orang yang percaya akan takdir Allah. Salah satunya adalah Nabi Allah Zakaria, saudaranya dari Imran dan Hana. Apa kata Nabi Zakaria? Kalian ini gimana sih? Minta penyelamat, diuji sedikit saja sudah berkurang keyakinan kalian. Lalu Nabi Zakaria mencontohkan kuil, ya, yakni masjid yang saat ini menjadi pusat peradaban mereka saat itu. Apa kata Nabi Zakaria? Kamu lihat kuil kita ini siapa yang merencanakan? Yang merencanakan adalah Nabi Allah Daud. Tapi terjadinya kapan? Justru terjadinya di zaman Sulaiman. Tentu kita tidak berharap, masa sih untuk doa yang kita panjatkan harus satu generasi dulu baru dikabul, ya. Kita berharap penuh mudah-mudahan doa kita dikabul Allah yang secepat-cepatnya. Jadi kalau misalkan berdoa bulan November tanggal 29, mudah-mudahan tanggal 1 dan nikah 1 Desember. Mungkin karena Allah yang punya langit dan bumi, Allah yang punya matahari dan bulan, Allah yang punya semuanya. Tapi ujian itu kadang datang. Yang kita lihat umur,
yang kita lihat pekerjaan, yang kita lihat calon mertua. Melihat calon mertua pada lemes sih. Karena belum apa-apa dia udah ngomong, bawain gue 200 juta. Bingung lagi ya. Yang kita lihat keadaan fisik kita. Dan tidak jarang kemudian yang melemahkan adalah pikiran kita sendiri. Lu jelek sih, lu bukan dari Sunda sih, lu bukan dari Jawa sih, lu Medan sih, emang kenapa dengan Medan? Lu Batak sih, lu Kalimantan sih, melemahkan diri sendiri. Padahal kalau kita ngelihat misalkan maaf ya, hamba-hamba Allah yang cebol-cebol gitu ya, ternyata istrinya atau suaminya sehat-sehat, normal-normal. Malah saya punya teman cebol istrinya 4. Itu kurang ajar nih, menghina saya sekali gitu. Memang kurang apa saya gitu. Jadi kemampuan kemudian kita berpikir positif juga akan melahirkan kepositifan. Bahkan andai kita pun tidak dikenal siapapun dan tidak pernah keluar pun, seperti Maryam misalnya, ternyata keajaiban Allah hadirkan. Dulu terjadi perseteruan antara Hila ya. Hila itu pimpinan. Jadi ada Zakaria itu salah satu pimpinan klan yang membawahi semua pimpinan. Dulu terjadi juga gitu fitnah terhadap Nabi Zakaria. Kenapa Nabi Zakaria mau menerima Maryam? Oleh istrinya para pendeta, rahib atau kiai kalau sekarang, itu dihembuskan fitnah ke ibunya Maryam, yakni Hana. Jangan kamu serahkan Maryam kepada Zakaria. Kenapa? Zakaria itu kan nggak punya anak. Jangan-jangan nanti Maryam diapa-apain sama Zakaria. Nah, fitnah itu datang dari kalangan mereka sendiri. Makanya Quran juga menjelaskan seperti itu. Fitnah datangnya dari kalangan sendiri. Ternyata di kemudian hari malah itu yang terjadi. Secara lahiriah, siapa yang lebih dekat dengan Maryam? Nabi Zakaria. Maka ketika kemudian Maryam hamil, orang melihatnya siapa? Zakaria. Subhanallah. Ujian datangnya bertubi-tubi. Kadang-kadang kita udah mau tegar ya, tapi tiba-tiba dibikin bungkuk, betul? Udah mau tegar lagi, bikin bungkuk lagi. Begitu ngadu mama, emang nasib lo kali ya begini. Wah, bener. Dan saya pun ngalamin di persoalan yang lain. Saya ulangi ya, Anda tidak sendirian kalau punya kesedihan. Anda tidak sendirian kalau punya kegalauan. Anda tidak sendirian kalau punya kekhawatiran. Anda tidak sendirian. Anda bukan satu-satunya orang susah di dunia ini. Dan setiap orang itu, every orang has, every orang. Suflis, ini suflis ya. Yusuf English ya. Di sini mana? Follower Twitter mana di sini? Wah, subhanallah, hebat. Setiap orang punya masalah sendiri-sendiri, cuman ada yang teriak kesana kesini, ada yang nggak teriak-teriak, diem, akhirnya TBC mati. Ada yang ikhlas gitu, ada seorang kakak dilihatnya tenang, nggak ada masalah. Oh, ada yang bilang enak jadi kakak ya. Padahal tiap malam dia merintih kepada Allah Tuhan. Kayaknya lebih indah hidup adikku. Gitu. Oh, udah benar. Ente aja nggak dengar curhat hati saya kan? Bagaimana kemudian menjadi ustaz? Ada lagi yang nge-tweet, wah nggak enak jadi presiden. Jadi siapapun nggak enak kalau dia adalah orang yang suka ngeluh. Jadi tetangga nggak enak kalau suka ngeluh. Jadi anak nggak enak kalau suka ngeluh. Jadi orang tua nggak enak kalau suka ngeluh. Jadi kakak, gue puyeng nih punya lo jadi adik gue. Nih, ada yang ngomong, masalah berdua. Katanya jawab, masalah banget. Adik saya, anak saya belum tentu tidak punya masalah. Istri saya belum tentu tidak punya masalah. Saya, guru saya belum tentu. So, nggak pernah sendirian. Kenapa? Karena Allah nggak mau membiarkan siapapun dari hambanya hidup tanpa ujian.
Allah tidak akan pernah mau membiarkan, melepaskan hambanya hidup tanpa ujian. Saya tidak nakut-nakutin, tapi saudara-saudara yang hidupnya enjoy, tenang gitu, nggak ada masalah. Coba, nggak taunya bentar lagi jeder masalah. Ya emang harus begitu. Perubahan demi perubahan itu kan nanti pengujian iman kita. Yang saya bilang tuh makin bungkuk kadang-kadang begini ya. Udah di usia-usia rawan. Ya usia rawan menikah tuh kira-kira 69 ya. Rawan sekali itu. Ya katakanlah 49 atau 39 usia rawan ya. Begitu mau nikah, ada perjanjian nikah, tiba-tiba begitu hari H nggak jadi. Ini loh, ini yang suka ngilangin rasa percaya diri kita tuh. Aduh, kadang kita ngomong ujian apa lagi? Siapa yang masih pengen hidup? Masih pengen hidup? Ada yang segini berarti setengah-setengah. Siapa yang masih pengen hidup? Begini. Nah, kalau masih pengen hidup tuh isinya ujian. Ada yang tapi ujiannya di suaminya dia, seumur hidup tuh suami jadi ujian dia. Allah. Kalau bilang lu suruh mana? Lu gantiin gua deh. Lu aja nikah sama laki gue. Misal gitu ya. Tetap aja orang nggak mau. Kalau tahu suaminya ringan tangan, penjudi, pemabuk kelas berat, berzina sehari 3 kali, penyakitan pulang, miskin lagi, wah, disuruh tuker, nggak mau gitu. Seseorang yang punya utang ngomong sama orang yang punya penyakit bilang, udah utang lu sini buat gua, lu yang terima penyakit gua, nggak mau yang punya utang. Oh gua sih mending punya utang daripada punya penyakit. Benar. Akhirnya kalah semua sama orang ikhlas, sama orang ridho. Sampai nggak pada tahapan, tapi masih pada muda sih, nggak boleh. Nggak boleh, masih muda. Berapa? Kepala 5. Mau 1 kepalanya masuk. Insya Allah masih muda ya. Mukanya muda banget. Umur 27, 53, udah selesai kita. Ente semua selesai. Ini 53 nih. Insya Allah masih muda kelihatannya. Manggilnya mpok aja deh. Insya Allah semangat nih 53. Saya di kantong saya ada 7 kali lebih orang-orang yang usia 58 nikah. Benar? Saya bingung dulu ya. Malah terakhir demi Allah ya, terakhir enak ikut ya yang di Sentul itu ada seorang ibu, dia curhat mas saya, umurnya udah 70-an, curhat, disakiti katanya dia. Maksudnya gimana? Kan ada foto laki-laki tuh, lebih kayaknya ya sama-sama kelihatannya seimbang lah. Tapi fotonya foto lama gitu. Saya bilang, ini foto bapak nih, maksudnya foto suami dia gitu, almarhum. Ini dia yang nyakitin saya. Maksudnya gimana? Dia janji mau nikahin saya. Dia 72 umurnya, 48 gitu. Tapi kemudian dia berhasil menyelesaikan masalahnya, nikah. Ente gak usah pusing, gak begini. Gak percaya amat sih. Benar. Ya ada orang yang dimudahkan urusan hartanya, tapi dibikin sulit urusan anak. Pernah nggak ada kakak beradik gitu ya, bapaknya kaya banget tapi nggak punya anak, sementara adanya ini miskin, yuk beranak mulu, toel jadi, pakai WhatsApp jadi, pakai BB jadi. Apa kemudian hikmahnya? Nggak ada yang ngerti. Nah sampai kemudian kita berhasil mengikhlaskan, meridhokan, sampai ada kalimat begini, saya terima, kalian yang saya jadi malam saya terima.
emang saya harusnya nikah ini sampai akhir hayat saya. Tapi janganlah. Masa sih? Keluar lagi, nggak ada, tapi nggak ada, nggak apa-apa deh. Wes, ini mau kena sambil naruh mau kena, ngetes air mata. Kenapa gue ngomong begitu? Bener loh, saya juga ada gitu-gitunya tuh di urusan saya yang lain. Kalau buat nggak nerima hidup mah lupa, kan punya siapa sih hidup? Punya kita suka bilang gini, kenapa saya? Kenapa harus saya yang terima? Kalau bahasanya Pepeng zaman di chattingnya dulu, ada yang lihat ya dulu, why me gitu kan? Terus kata Pepeng, Tuhan jawab why not? Nah pengen enggak gitu, itu bukan punya lo, bukan punya kita, hidup punya dia. Bila begitu ya kita terima. Dan siapapun memang Allah bilang ada pasangan. Wala fid dunya adil fil akhirah. Walaupun tidak di dunia, nanti di akhirat. Begitu kita ke surga, hilang semua sudah. Hilang semua. Hilang. Kecuali kita laki-laki kali gitu ya, begitu kita bini gua lagi. Kan di surga dia lagi. Lu tuh, lu buat gue. Tapi istri saya hebat. Kata istri saya ikhlas. Papa nanti di surga punya banyak bidadari. Siapa? Ikhlas. Yang penting mukanya muka saya semua. Mukanya dia semua. Iya. Asli bu Pak. Kita ini suka merasa lama kan? Tapi begitu cepat kebahagiaan satu dikasih, selesai. Nah penantian yang begitu tuh hidup kita bukan di sini. Hidup kita bukan di sini. Bahwa sebagai doa kita, nggak habis-habisan lah doanya. Pagi, siang, sore, malam. Ikhtiar juga habis-habisan. Kita bikin kaos, kita sablon 008 1 berapa ya di belakang. Urgent, tanda seru, immediately. Lamar nih no. Wah, subhanallah. Depan belakang. Tapi ikhlas harus tetap ya. Percaya bahwa udah diatur Allah, percaya. Para nabi emang semuanya punya suami ya, punya istri. Nabi loh ya, kan ada nabi, ada rasul. Apa semuanya punya istri? Imam Nawawi yang mengarang kitab Riyadhus Shalihin, Al-Adhkar, kita jadi belajar sampai hari ini dipakai semua kitab-kitabnya, semua. Itu imam yang satu ini semua kitabnya itu dipakai. Yang terkenal cuma dua memang, Riyadhus Shalihin sama Al-Adhkar. Lihat, sempat gak dia menikah? Dia meninggal di usia kira-kira 54 tahunan, tidak menikah, tidak berumah tangga. Jadi bukan berarti saya melemahkan, cuma seperti saya itu. Ketika saya punya ujian dari Allah, terus saya bisa gitu memperkirakan kondisi paling susahnya apa, kondisi paling gelapnya apa, kondisi paling baiknya apa. Begitu saya sudah perkirakan dan saya bisa ikhlas, so saya jalan. Alhamdulillah. Tetap saja teman-teman gak ada yang melihat saya sedang susah. Simpan air mata buat Allah SWT. Pun kadang-kadang kalau kita mau menangis ya alhamdulillah ya Allah lah yang kemudian menahan semua air, Allah yang kemudian menjaga semua air, semua masalah kita, apa yang menjadi beban kita. Santai ya ibu bapak ya, mbak-mbak, kakak-kakak semua, adik-adik. Santai ya, begitu saya kan saya ngajarin ya, udah minta sama Allah, jangan pernah minta mau sebagai ibadah kita. Tapi nggak dipungkiri gitu loh. Ketika kita udah siap minta, udah siap nangis di hadapan dia, tapi kok masa sih udah bangun malam buat nangis? Terjadi misalnya melihat istri begitu cantiknya, melihat anak-anak, subhanallah. Saya kalau lagi sedih, saya masukin semua ke kamar. Tidurnya satu kamar semua. Kalau perlu satu
tempat tidur. Udah kayak ikan pindang itu, ya, bertujuh untuk tempat tidur. Wirda yang paling kacau tidurnya. Kan dia udah gede tuh, sekali balik kakinya kan gede tuh, jebok, kacau. Begitu kita bangun malam, apa alasan saya tidak bersyukur? 53, ada orang yang nyampe 53, 52 mati, 45 kanker. Cepat sekali begitu ketahuan langsung stadium 3, stadium 4. Mbak 53 tapi sehat, duit kira-kira 2 miliar. Amin. Mobil Mercy, itu mobilnya Mercy itu bus Mercy udah dulu ya. Maksudnya yang lain cuma 7 seater maksimum, itu 60 seater. Kan berarti kaya ya. Mobil saya cuma 5 isinya. Lalu situ naik bis kan kaya banget. Sopir nggak diperintah di jalan gitu. Hebat loh tuh. Remote apa tuh? Nggak pakai remote. Dengan gini doang berhenti. Hebat ya. Teknologi apa coba? Apa yang mesti disedihin gitu kan? Look your eyes. Punya 2 lah kita mata. Coba kalau bikin jadi 3, aslinya 1. Kita nggak sempat mikirin istri, nggak sempat mikirin suami, yakin pas. Kita bangun dalam, kita tidur bangun dalam keadaan hidung kita di bawah. Kita bangun pagi itu di atas. Udah nggak mikirin lagi deh, nggak mikirin kawin, mikirin itu di bawah. Be grateful, please. Disyakiri, jadi orang yang bersyukur. Saya dulu dan ujian saya dilalui soal ekonomi gitu. Alhamdulillah sih ya, makanya saya bilang alhamdulillah. Zaman dulu nih ketika udah nggak sanggup ya kan, orang gitu ya, di masalahnya kan nggak sanggup, padahal ketika dia ngacak masalah orang, semua yang lebih berat gitu. Tapi manusia lah gitu. Saya pun begitu, terus setengah mati tuh. Dan alhamdulillah saya agak sedikit lulus gitu untuk memberi motivasi dari dalam diri saya, sehingga happy bawaannya. Saya pagi-pagi keluar beginiin tangan di matahari, sampai kemudian mataharinya terasa panas. Saya bilang, masih anak, berarti masih bisa ngerasain matahari. Terus saya tulis tuh, so lu masih anak tuh, berarti lu masih bisa melihat matahari, masih bisa ngerasain matahari, lu masih hidup sih. Terus ngaca, terus nanya sama kaca, emang aja ganteng gitu. Gue ganteng gak sih, gue cakep? Iya, saya perlu memotivasi diri saya. Kenapa? Setiap kali saya datang sama jawabannya. Ngapain gue datang sama yang lain? Kita datang ini, jauh-jauh kita datang ke Bogor 14 jam saat itu, 14 jam pulang balik. Tangerang Bogor, nggak kayak sekarang. Sekarang alhamdulillah dengan izin Allah, bus cepat kita dengan kendaraan. Yang dulu 7 jam pulang pergi 14 jam sampai sono, disuguhkan pemandangan, rumahnya disita. Orang yang mau pinjam duitnya lagi disita orang. Orang yang kenal kolor gini, berdiri di depan melihat kita datang. Siapa mau? Mogok toko gue kan besok Chinese. Dan saya liatin sampai orang itu pulang gitu, bawa beberapa barang gitu. Terus saya tanya dia, kenapa nih? Kenapa sih? Saya punya utang 30 juta. Padahal saya datang mau minjem 30 juta saat itu. Allah suguhkan pemandangan seperti itu. Orang yang saya datangin malah mau disita rumahnya. Artinya apa? Saya lebih tinggi dari dia. Saya punya 30 juta, tapi kan nggak perlu disita rumah saya, karena nggak ada rumah juga.
Ya kan gak ada beban, betul nggak? Anda tidak harus merasakan kepedihan orang yang bercerai. Anda tidak usah merasakan, Anda tidak perlu merasakan sedihnya orang yang disakiti karena selingkuh. Karena Anda nggak punya. Di posisi ini sama kan sama saya. Coba selami sedikit. Coba selami sedikit. Di posisi ini sama sama saya. Saya nggak perlu ngerasain disita rumahnya gitu. So kenapa saya harus juga bersedih gitu kan? Subhanallah, iya. Orang-orang yang tidak punya anak keturunan tidak pernah merasakan bagaimana kemudian tangisannya ketika anaknya teriak-teriak, sakit, ketika anaknya ketabrak. Dia nggak perlu merasakan itu semua. Tapi kan, udah kalau judulnya memotivasi nggak ada tapi. Kalau udah judulnya memotivasi diri itu nggak ada tapi. Kalau masih ada tapi mau masalah. Saya bilang sama teman saya, ya udah sedekah aja. Sedekah gimana kan? Ya berapa duit nih utangnya? 30 juta. Ya udah keluarin 2,5%. 750.000 keluarin di muka. Tuhan lu sama mana? Tuhan gua sama lah. Dah keluarin. Ya, gue gak percaya itu sedekah. Terus dia nanya sama saya, kamu sendiri datang kemarin mau apa? Saya bilang, iya, udah tahu jawabannya. Udah tahu saya jawabannya. Apa jawabannya? Ya sedekah aja. Bisa pulang. Dan saya berusaha untuk sedekah. Tidak ada 750.000, berapanya aja yang mendekati. Setiap kemudian akhirnya kita berusaha berdamai dengan kesulitan kita, berdamai dengan kesusahan kita, berdamai dengan kesedihan kita. Syaratnya satu, kita tahu nih yang paling buruknya apa ini. Ketika tahu yang paling buruknya apa, selesai. Biasanya manusia tuh nggak siap mengetahui yang paling buruknya apa. Apalagi di luar mbak kita yang satu ini, teman-teman masih pada muda dulu. Dan ini Allah hadirkan sebagai pelajaran. Kita yang muda belajar dari dulu. 53 apa kata dulu? Saya yang putus asa. Sudah senyumannya cantik. Insya Allah. Malu enggak? Saya juga punya perasaan malu. Untuk bisa punya perasaan malu saya tabrak. Apa yang saya tabrak? Saya kumpulin tetangga kanan kiri. Saya kumpulin saudara-saudaranya istri, saudara-saudaranya saya kumpulin. Selamatan kecil-kecilan. Terus saya ditanya sama orang, selamatan apaan ya? Waktu itu masih kismin kuadrat tuh. Tapi percaya deh, insya Allah bakal naik. Nah, saya sambutan saat itu. Makasih, Cangcing udah pada datang. Nyanyi apa yang udah datang, tetangga, PRT, PRW makasih udah datang nih. Ini saya mau selamatan, utang saya banyak, alhamdulillah. Oke? Nggak semua orang diizinkan sama Allah punya utang banyak. Dan saya nggak mau tuh pada saat saya punya utang banyak itu nggak mau berpikirnya begini. Kita harusnya gitu kan ya. Nggak gini. Berantem dulu gitu kan. Perangkatin gitu. Bukan utang gua. Capek pak. Saya bungkus aja. Bungkus set. Oke. Saya nganggur semua. Selesai. Bungkus. Dah. Kalau nggak gitu nih, nyanyi terus otak, mikir terus, mikir terus juga nggak selesai, nanya terus, nyanyi terus nggak selesai, bungkus aja, Makasih daripada datang, saya hari ini selamatan, saya lagi dikasih utang oleh Allah. Atas rasa syukur inilah saya undang teman-teman semua untuk ikut bergembira. Kalau Allah masih kita masalah, berarti Allah akan kasih kita anugerah sebentar lagi insya Allah. Ayo, sebelum kita makan-makan, kita yasinan, kita tahlil sedikit, dan kemudian saya minta doa dari saudara-saudara sesama. Tahlil ini saya pimpin langsung. Al-Fatihah. Istri saya diem di sini. Orang-orang bilang apa sih dikasih tahu? Justru saya tabrak, kenapa? Karena orang-orang rata-rata jadi malu kalau diketahui ya. Tabrak aja udah. Jadi mending umumin aja udah. The house of jomblo selesai.
sekalian ditabrak ini loh. Gitu. Ente jadi ketua organisasi para jomblo RT RW. Iya, karena kan rasa malu itu juga, malu nih, kita belum nikah nih. Ya, enggak masih muda-muda enggak lah ya. Tapi udah umur 30-an, 35 mulai tabrak itu. Ditabrak aja udah hajar. Saya gitu, Pak. Saya berdiri di pagar gitu. Nyesolatin nanya, ngapain mah? Kayak orang kerjaan aja, nungguin yang ngaji nih. Bener. Saya bawa bangku, saya duduk, saya sila. Tak, gitu. Nungguin yang ngaji. Begitu ada yang lagi, selamat, assalamualaikum, masuk. Mau nagih kan? Masuk. Kita kasih air, apa segala macam. Bingung pengen lagi. Mau begini. Ya udah deh, bayar-bayar sob ya. Kalau menjadi bayar deh, makasih ya. Assalamualaikum, gua nggak tegang menurutnya. Tabrak mbak, tabrak. Ketemu teman malu apa tuh kalau ditanya suami lo mana, istri lo mana. Kita gemeteran megang anak orang, kenapa? Ya orang. Tabrak aja udah. Artinya no hide, jangan sembunyi gitu ya. Malu nih kita ada urusan enggak, nggak ada urusan. Ini saya cerita sedikit, juga kemudian tiba-tiba ada beban lagi di sana, kayak sampai geletek nih. Tiba-tiba saya dihadapkan pada kasus senilai 2,7 triliun rupiah. Triliun. Dengarnya aja udah begini gitu. Yang lain pada nunggu tuh panggilan-panggilan. Satu demi satu gede pada dipanggil. Saya daripada hidup dalam ketakutan, nunggu panggilan, saya telepon aja lah. Polda itu cara saya nabrak tuh begitu. Nah, jadi cara nabrak tuh gitu aja. Telepon aja, cek, dan lapor nih, saya punya kasus nih. Alhamdulillah, orangnya di penjara. Spesial pun saya juga nggak keluar. Masalah lagi kurang, cedera 200 miliar. Yang belakangan malah tersangkanya cuma saya. Karena mulai dari TKP, terus bahasa tubuh, kejadian demi kejadian terjadinya di sekitar saya, di pesantren. Dan saya juga udah kayak nggak bisa menghindar. Mungkin aja saya bisa fight apa segala macam, tapi berhadapan dengan media, lain-lain. Langsung saya ambil keputusan. Ayo, yang merasa ditipu, kumpul. Seperti ini bangkunya di hijau-hijau ini trauma juga sini. Bangku hijau-hijau itu, bangku merah gue. Saya duduk pakai kesakitan di meja. Ini yang ngumpul nih kepala-kepalanya itu. Satu orang nanti membawahi berapa investasi. Tapi hikmah dari itu lahir potongan usaha, lahir kemudian ekonomi berjamaah. Saya mikir gila ya orang cuma jual nama gua doang bisa miliaran. Kenapa gua yang punya nama enggak ya? Kita orang cuma makin nama kita bisa dapat miliaran. Kita ketempuan kayak gini lah. Ada yang pengen jodoh, ada yang nyari jodoh. Datang ke majelis saya. Lalu saya tinggal nongkrokin, gitu kan? Enaknya nggak bilang-bilang, giliran ribut bilang. Orang cerita dong, Ustaz, semalam. Enggak tuh, nggak cerita. Nggak paham ya? Yang ini paham kayaknya. Hati tuh, sering nonton tuh, yang begituan, itu akan setiap kali satu tontonan 1 tahun jarak dengan jodoh. Hati-hati. Maksiat ya, itu maksiat. Mata kita yang maksiat nih, buka internet porno, itu menjauhkan kita dengan Allah. If you calculate it, jika Anda mengkalkulasi itu, maka jarak kita sama hajat kita itu dibikin jauh sama maksiat kita. Jadi anak-anak muda harus hati-hati. Gadis-gadis kan belum tentu semuanya nggak punya pasangan, ada yang punya pasangan kan, jangan pegangan tangan.
Pernah nggak ada cerita, udah 7 tahun pacaran, akhirnya bubar juga? Emang siapa yang mempertemukan? Kan Allah. Lalu siapa yang bubarin? Allah nggak demen. Belum kawin ini, nih, bubarin deh. Jadi bukan karena dia nggak cocok, tapi karena perbuatan maksiatnya, gitu. Nah, ya. Nah kembali kepada tadi gitu ya. Oke, saya potong lah. Saya kumpulin orang. Abrak aja. Mereka ini udah pada siap ngomong begini. Mana pertanggungjawaban ente? Pada siap itu. Udah saya tahu. Jadi kan gini, saya udah bilang tadi kan. Ukur dulu nih. Ukur dulu. Begitu ku ukur, apa yang paling pahit, take it. Ambil. Habis itu kita tenang. Saya ngomong. Saya dulu dikasih kesempatan ngomong. Itu saya ngomong. Ini udah pada mau lempar meja 2010 tuh. Udah pada mukanya merah, sebagian pada pakai handicap. Mungkin kalau bukan Allah yang menahan udah di YouTube tuh. Tapi alhamdulillah saya kan bilang begini sama Allah. Ya Allah, saya punya ayat yang banyak. Saya lagi ngurus ini, ngurus itu. Speednya gak ada yang saya kurangi kan, kalau saya tembut terus gitu. Ya ngapain masalah membuat kita berdiam diri, takut, lama. Langsung the first speech saya ngomong begini. Oke. Semua salah saya dan saya akan tanggung. Bismillah. Bingung. Nggak seru nih, ribut dulu nih. Ribut dulu lah. Kita pengen tahu dulu kejadian. Capek saya bilang pengen tahu, saya gua nggak mau ingat dia. Mana gimana ceritanya bisa begitu? Kelamaan, ujungnya kan belum bayar kan? Kelamaan. Oh deh, pokoknya gua bayar pada. Nih, cek di checklist. Ternyata 20 miliar. Subhanallah. Saya udah siap-siap 200 miliar. Tadi kan dengar masalah 2 miliar. Tapi kemudian di 20 miliar. Allah karim. Terus saya bilang sama dia, 20 miliar udah pada kalem, tenang, buka puasa tuh. Udah Ramadan tuh. Habis buka puasa baru saya kasih tahu. 20 miliar yang jadi pada orang gila, minta besok juga. 20 tahun. Ya pergi seperti ini, malah ketawanya sini. Saya bilang, kalau enggak, ya masalah aja silahkan. Yang kehilangan ente ini Indonesia, bukan aneh. Yang kehilangan Islam ini bukan aneh yang jadi Ustaz. Ente pikirin aja dulu. Sekarang ada aneh yang mau bayar 20 miliar 20 tahun. Jadi setahun 1 miliar. Hitungan saya setahun 1 miliar berarti sebulan 100 juta. Insya Allah. Kok insya Allah sedih? Karena untuk ngejar 100 juta, gue hanya perlu sedekah 10 juta gitu. Jadi hitung saya untuk membayar sampai 20 miliar, saya hanya perlu sedekah 10 juta gitu. Habis itu urusan Allah dah. 100 juta juga berat. Untuk Ustadz, innalillah ya, bukan berarti saya apalah gitu. Tapi ini pelajaran untuk Ustadz yang tidak pakai manajemen, yang tidak bertaruh, yang nggak perlu orang ngasih DP untuk bisa berangkat, nggak ada manajemen, nggak ada sekretaris, nggak ada asisten. 100 juta berat. Memang kenapa wajar ada orang-orang pakai asisten, pakai manajemen? Memang perlakuan beda. Ya, asli deh. Saya ngalamin banget itu. Tapi begitu pakai manajemen, sampai saya ngelihat ada salah satu kolega kita yang pakai manajemen sampai tertulis airnya pun harus ini, bednya harus begini, sampai jalan-jalan pagi. Ada satu ustadz lagi nelfon saya, Ustaz, ada gubernur antum tuh mau menang antum, udah aneh beresin, buat antum 35 juta. Maaf sendiri. Nggak benar saya ada ngomong itu, nggak boleh. Aneh 200. Orang 35 mah berat tuh 100. Tapi karena cara ngitungnya begitu, gimana supaya dapat 100 juta? Ya saya dekat 10 juta aja. Nah, kalau 10 juta kan, insya Allah lah. Masih iya sih, ceramah 10 kali kagak dapet gitu. Kalau emang nggak dapet, ikut tungguin udah dapet. Umpama nih ceramah nih nggak dikasih amplop nih, yang pulang sih, boy. Alhamdulillah loh, 4 tahun loh
secara ekonomi, fisik, sama yang lain-lain. Nggak semua orang punya talenta mengatasi masalah. Datang ke teman-teman yang tidak punya jodohnya, besarkan hati dia. Lu nggak sendirian, lu berdua sama gue. Senyum yuk. Yuk, kita jalan gitu. Ya, no reason. Ya, for pengeluhan itu nggak ada. Asik nih, subhanallah. Mau? Saya pengen ucap, Allah kejadian lagi. Rumah kita didatangin lagi ambo-ambo, didatangin lagi batak-batak, didatangin lagi orang-orang hitam, didatangin lagi orang badannya gede-gede, didatangin lagi tentara, datang dari polisi. Tapi ya saya bilang, oh ini S3 S3 sekolah. Ketika mau naik, kalau kita mau naik ya siap diuji lah. Dan sebenar-benarnya naik kapan sih? Di surga. Itu paling abis udah. Artinya bila kita tidak mendapatkan hak kita di dunia ini, termasuk dari doa-doa kita, dari sedekah kita, dari tahajud kita, dari duha kita, Bu, Pak, Mbak, Kak, nanti orang-orang yang pada dikabulkan itu ngiri sama situ semua yang gak dikabulkan. Begitu nanti meninggal dunia, waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Ada kita lihat ke gunung-gunung, pendamping kita masih tahu ini adalah doamu yang tidak dikabulkan ketika di dunia. Kan Allah nggak mungkin nggak ngabulin ya. Tapi kenapa sampai sekarang nggak dikabulin? Itu jika jika ternyata till the end sampai akhir mau wajat Tuhun mereka tidak mendapatkan, wama wajat Tuhun, Anda pun juga tidak mendapatkan, wama wajat tuh, dan saya juga tidak mendapatkan. Allah tidak mungkin menzalimi kita. Dan bila Allah tidak bayar kita sampai akhir hayat kita, Allah karim, orang pasti ngiri yang masih kesini. Kita terbelalak, oh jadi ini yang gak dikabulin. Iya, ente banyak yang gak dikabulin soalnya di dunia. Oh jadi ini gitu banyak. Datanglah kemudian orang-orang yang kecil-kecil ngomongin, bagian saya, ente kan dikabulin terus. Balikin saya ke dunia, betul Bu Pak. Orang kalau tahu akhirat itu kayak apa, nggak ada yang mau dibayar di dunia nih. Sedekah nggak mau dibalas, tahajud nggak perlu ditinggiin derajatnya, sabar udah nggak perlu ditemenin, ntar aja kalau mau nemenin, gitu kan. Tapi kan orang nggak tahu, pengennya instanan, mana minta, seminggu nih sedekah. Enteng-emeng aja, cuma di sinetron ya, sedekah pagi sore jalan. Ya Allah, andai dia tahu, dia nggak mau dibayar. Siapa yang salah satunya sahabat Nabi yang nggak mau dibayar sama Allah? Abu Darda. Tapi Abu Darda dikasih tahu sama Rasulullah, jangan, bila Allah bayar, terima. Kan misalnya ibu nih, ibu ngangkat anak nih satu, ya, terus ibu kasih dia 100.000, tiba-tiba dapat 10 juta. Oh, pengetahuan ibu mengatakan, pengetahuan mbak mengatakan, ini nih dia bayaran. Tapi kita bilang, saya nggak mau mengurangi hak saya nanti di akhirat, hanya sebab saya dapat di dunia. Abu Darda seperti itu. Tapi diketahui sama Rasulullah. Rasulullah bilang, jangan tahu, terima ya. Sampai-sampai Abu Darda itulah orang salah satu sahabat Nabi yang mikirnya begini, lebih baik menderita tapi sabar. Itu Abu Darda. Tapi di anulis sedikit sama Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Lebih baik senang, lebih bersyukur. Oh, menderita sabar bagus. Ini oke. Tapi tetap lebih bagus senang dan bersyukur. Herannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bila kita sudah sampai pada titik tawakal, kita sudah sampai titik ridho, kita sudah sampai pada titik kita terima, di situ Allah tolong. Saya kasih contoh. Ada orang bilang, kalau nggak ada tuh, aneh nggak ngerti tuh
Ya begitu. Tuh begitu aja. Ustaz mah. Saya tuh begitu juga gitu. Kan ada orang-orang yang kata kalau nggak dibayar maka besok akan disita rumahnya. Kalau besok nggak dibayar akan cerai sama istrinya. Kalau besok nggak dapat duit maka istrinya akan meninggalkan dia dan seterusnya. Tapi ibu bapak yang rahmat Allah, siapa yang pernah mendengar cerita Malik di edisi Kun Fayakun? Siapa yang pernah cerita Malik? Masya Allah. Bisa cerita Malik seperti apa? Sini, nggak apa-apa. Siapa tahu jodohnya saya yang paling. Potong. Mas, dipotong ya, potong. Canda. Iya kayak apa Malik itu? Malik itu waktu itu ceritanya di Kun Fayakun. Malik itu lagi itu ceritanya di Kun Fayakun Ustaz itu dia punya utangnya numpuk banget. Nggak apa gitu. Ya. Pas itu dia punya masalah sama anaknya. Terus punya masalah sama istrinya. Istrinya berantem. Terus anaknya belum bayaran. Pas itu dia Kun Fayakunnya kalau misalnya nggak bisa bayar utang, rumahnya mau disita. Terus besoknya istrinya mau dicerai sama istrinya, anaknya mau dikeluarin sekolah. Ya, pas malamnya dia tahajud, terus alhamdulillah tahajud buka Al-Quran sampai subuh. Sebelum subuh itu ternyata ada pamannya apa temennya itu datang ke rumah. Keajaiban Allahnya Kun Fayakunnya dari salat tahajud buka Al-Quran itu pagi-pagi alhamdulillah dapat bantuan dari temennya buat kerja kemana gitu, alat-alat itu. Oke, iya. Nah, iya. Bisa tidur tuh soalnya. Nggak akan ada orang yang kemudian setelah datang pasrahnya, datang ridhonya, datang terimanya itu Allah hadir. Kalau Allah udah hadir Bu, Pak, udah nggak ada urusan. Nggak ada urusan punya penyakit, nggak ada urusan punya utang, nggak ada urusan punya malu, nggak ada urusan bakal diketok kemudian hukuman 10 tahun, malah seumur hidup atau malah mati. Kita nggak ngerti ya iman yang seperti apa yang dimiliki oleh orang-orang yang kita sangka sebagai teroris. Secara undang-undang juga, terus secara kelakuan juga kita bilang Islam juga nggak bisa benerin gitu. Tapi satu sisi ya, kalau saya lihat itu ya, gila kematian kayak disongsong, malah nanyain apa nih eksekusinya. Ketika dieksekusi senyum mengembang, Pak, bisa begitu ya? Teknologi iman atau teknologi terima yang seperti apa? Kita nggak ngomongin benar salahnya ya. Kita ngomongin dia udah terima gitu. Pada saat dia udah terima, kata Studio 4 juga indah ya udah. Bagi sebagian orang ya kita mungkin belum tentu sanggup gitu. Tapi some person gitu ya. Begitu kemudian ada satu orang artis yang bertobat,
dan meninggalkan dunia. Lalu kemudian dia bersedekah mobil Jaguar satu. Dia bicara sama kami, apa yang dia minta? Apakah sembuh dari kankernya? Dia minta satu, Allah ridho sama dia. Pernah Profesor JR ya, yang ada di salah satu sudut di Jawa Barat nyerang saya. Dia bikin tulisan di luar disiplin ilmu keprofesorannya. Harusnya kan kalau profesor disiplin ilmunya telepon dulu dong, maksudnya bagaimana ya kayak gitu. Nah, ini Prof JR yang satu ini, saya tuh di Madinah, dia tulis di tulisan, dia nyorotin kasus saya, lalu dia kemudian bikin contoh. Apa contohnya? Ternyata orang yang datang kepada ustadz tersebut tetap mati, padahal sudah sedekah Jaguar. Saya baca tuh di Madinah. Di luar masalah beliau katanya Syiah atau yang lain-lain, saya apa? Prof, kayaknya nggak begini deh. Orang kalau nyebut zikir ya Arifin Ilham, nyebut otak ESG yang mesti Pak Arif, nyebut manajemen kolbu insya Allah mesti Agim, nyebut sedekah kayaknya saya dan Prof kenal saya. Prof maaf ya gitu. Dia tuh emang gak minta sembuh, dia minta Allah gitu, minta meninggal Rasul Fatimah dan Allah kabulin. Pada saat meninggal cuci tenggal ada, apa segala macam ada. Satu-satunya laki-laki yang diizinkan sama dia dari wasiatnya untuk datang nengokin dia secara fisik setelah meninggal itu saya, itu aja. Didampingi sama ibunya, dengan makamnya dia, yang lain-lain. Cerita almarhum ambil wudhu untuk terakhir kali dan izin salat zuhur, lalu meninggal pada saat salat zuhur. Dikabul, nerima dia lari dari Singapura, dia copotin semua peralatan kemonya, dalam keadaan nggak punya duit, dia pulang ke Indonesia. Aneh itu. Begitu dia lepas semua kemonya, dia nggak mau kemo, dia terima aja deh. Dia nggak mau kemo, dia nggak mau cuci darah, dia nggak mau lagi begini begitu, dia pokoknya nggak mau. Pasrah Allah ya, gitu katanya. Tingkat pasrahnya mungkin sebagian orang bilang menyalahkan, tapi siapa juga yang bisa nyalain? Emang orang tua apa kemo? Sekali kemo kepala botak, HP, bibir segala macam 3 hari nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Begitu dia redo, kalimat saya tadi, begitu ridho, begitu orang terima, begitu orang ikhlas, disitulah keajaiban terjadi. Badannya makin sehat. Dia sempat kemudian aktif di pengajian Bang Bin Samsudin. Terakhir itu dia serahkan rumahnya buat yang lain-lain, dia serahkan hartanya, tinggal jagoannya pun disedekahkan. Yang jagoannya itu biasa. Apa rasa apa yang membuat dia bisa ikhlas? Terima. Perbedaannya memang ada antara nerima sama masa bodoh. Ada orang yang masa bodoh, gua sih tahu yang nggak apa-apa, nggak tahu juga nggak apa-apa. Enggak, itu lepas sekali sama Allah namanya. Enggak begitu dia. Yang satu ini tetap nyantol ke Allah gitu. Pokoknya wes, saya percaya engkau ya Allah. Kalau emang saya harus nggak nikah, nggak apa-apa. Asal tahun ini, tahun depan nikah. Gitu, ya nggak? Nah, nggak apa-apa ya Allah. Nanti tahun depan dah. Gitu. Malik, ya istrinya istrinya tuh udah standby di rumah mertua, di rumah orang tuanya dia. Pokoknya janjian besok pagi bakal saya jemput. Ini jam saya sampai jam 2 ya. Nanti setelah jam 2 ada bendel. Kita sampai jam 2, jamnya bener kan ya? Nah bener jamnya. Oh, ya. Itu istrinya udah nunggu di rumah mertua. Sering terjadi begitu. Keajaiban akhirnya ada gitu setelah kita terima.
Iya sih emang gue begini, ceking, bolos, gue nggak laku, ya udahlah, Bismillah aja, jalan lagi gini namanya, nah air gitu, nah angin, terima gitu, kita terima kan yang mau kita juga gitu. Kita kalau nggak terima jerawat satu aja masalah tuh, asal ngomong gimana kabarnya. Tapi kalau kita bangga sama jerawat, ya kabar lu gimana? Ini ngapain ditutupi gitu loh, ya coba googling, ya ada orang tuh yang nggak punya tangan. Kalau nggak punya tangan satu nggak apa-apa, ini tangan dua. Nggak punya tangan dua nggak apa-apa, nggak punya kaki. Banyak itu di Google, di YouTube itu banyak orang udah ditranslate juga. Tapi jadi perenang hebat. Saya sama sini kan itu, nggak lihat tidak, kakak baru ngapalnya, kakaknya coba lihat. Gitu. Kok bisa berenang ya Pak? Habis itu diwawancarai, terus dia dengan bangga bilang, nih saya masih punya kaki, ini ada kaki kecil tuh kayak kinciran, jadi kayak ditarik sama mamanya gini, puter dulu, terus ditarik ini, itu, terus dilepas, gila cepet banget berenangnya, terus lompat ji dari atas tuh, aduh nanti bener deh, nanti takjub ya, jangan lihat dia Kristennya, jangan dia lihat Kristiani ini, tapi lihat spirit itu. Betapa dia bilang, apa alasan saya tidak bahagia? It's keren. Ya, he's keren. Apa alasan saya untuk tidak bahagia? Apalagi kita. Dan setelah dia terima itu, dia juga nggak nerima. Ibunya juga nggak nerima, tapi sesaat itu. Habis itu dia berhasil menguasai. Bagaimana kemudian kita juga dikagetkan oleh anak kecil di China yang juga tidak punya tangan, ya, tapi jadi pianis hebat. Kita pernah datang ke Indonesia, bahkan sedekah 140 juta di Indonesia. Kita aja normal kagak segitu sedekahnya. Dikasih tahu nih, ada pilihan sedekah buat 100 pesantren. Ada yang 20 juta, ada yang 10 juta, ada yang 5 juta, ada yang 2 juta, ada sisa. Nawar, ada yang 100 enggak? Ini gak apa-apa, Allah sudah bilang kalau udah sampai kita pada titik nerima, disitu Allah ada. Jangan berontak. Ini sih gara-gara emaknya, ini sih gara-gara bapaknya. Semua disalahin, udah nyalain kita, puas semua nyalain orang, nyalain Tuhan. Tuhan sih. Yang stok aja. Katanya banyak. Ini nggak ada. Yang benar dong jadi Tuhan. Kejam banget. Asal titik kulminasi. Bedanya nanti ada sama orang yang putus asa. Bedanya kita tetap terhubung sama Allah. Susah sih, kalimatnya susah, tapi yakinlah, pasti tahu lah ya. Apa gitu. Nah pada saat itulah Allah hadir. Ya gitu Ustaz, kalau nanti anak nggak bayar itu rumah dari sini udah pulang. Aneh doang. Insya Allah doain, jangan doang. Biar disita. Ini doanya begitu. Hebat. Ente kalau disita, terus ente bisa sabar, hebat. Betul. Kita perlu tuh yang begitu tuh. Kita perlu dihajar sama Allah begini. Dihajar lagi begini. Masih kuat ya. Dihajar lagi jeng. Pada saat kita dihajar, budak. Terus kita ngejengkang, terus kita masih bilang, Allah, la ilaha illallah. Allah senang. Terus Allah bangun. Oke, udah gitu. Masih di sini masih ngelawan, ajarnya masih ngelawan. Ini nggak ngelawan, kita terima, tapi cadel lagi. Wah, hebat. Harus Pak, Bu, harus mengalami yang begini. Saya bukan ngajarin jadi susah, tapi you are be kuater. Be stronger than before. Ente bakal lebih kuat. Biasa Pak, kita ngetok pintu nih. Dek, Assalamualaikum. Dek, iya Kak. Kamu punya beras Dek? Ada. Ikannya mau nggak? Itu ente nggak bakal kuat kan? Nggak bakal kuat. Tapi kalau kita datang begini, Dek, HP. Kok gitu Pak Kakak? Dulu. Memang gak kasihan? Enggak. Lu kan adik gua? Enggak, bukan kandung.
ini nggak jelas. Terus gue sih nggak mau ngomong sakit di sini gitu ya. Tapi kan sakit juga di sini kan. Terus bisa ngelola. Nah, maksudnya gitu loh. You got the point? Ketika bisa ngelola, makasih adek ini. Sementara pintu nggak dibuka, jendela nggak dilongong, kita terima gitu. Datang lagi sana kemari tutup, wah itu bakal kuat. Wah, datang nih ke satu orang lagi yang diharap bakalan bisa bantu, yang nyusup masuk. Wow, datang. Assalamualaikum Ustaz. Salah. Aneh yang boleh ngomong nggak? Iya betul. Ustaz aneh datang dari Semarang nih jauh-jauh. Antum kan ahli sedekah nih. Aneh ada duit. Yang hebat tuh kalau nyusup masuk banget. Oh jadi lu itu lo datang dari Semarang cuma untuk pinjam doang? Hah? Gue lo ya. Dari Semarang datang ke abis itu orang tuh sakit. Nggak tahu nyusup masuk beneran, nggak tahu malaikat Allah gitu. Abis sakit itu dia ngomong sama Allah, ya Allah, aku datang pada orang yang tolong. Cuma engkau yang bisa tolong. Dapat banget. Sampai ketemu gitu, hebat. Sampai akhirnya kita bisa sujud. Tingkatan lebih hebat lagi, nggak bisa ngomong gitu. Itu tingkatan paling hebat. Itu tingkatan doa paling kencang speednya, paling gede powernya. Justru itu nggak bisa ngomong apa, kecuali nangis. Ya Allah, itu doa paling didengar sama Allah. Kok bisa? Padahal nggak ngomong. Itu dari Allah. Asal yang didengar yang dari sini. Allah pengen denger perhatian hati ente. Sebab nggak ada di sepura-pura lapar kecuali orang lapar beneran. Malik, begitu datang Allah SWT. Jadi bukan karena tahajudnya ya, bukan karena tahajudnya si Malik itu, dia malam itu menerima bahwa oke, harus nyerahin istri saya. Terus dia pandangin anaknya, oke, memang anak saya nggak bakal sekolah kali, udah begitu. Terus dia lihat rumahnya lagi, oke, bakal disitak gitu. Istri udah standby di rumah mertua, udah standby. Oh udah lama nih kisah Malik, kisah Kun Fayakun. Saya sangat menyarankan saudara-saudara semua cari di YouTube. Udah banyak itu orang yang ngaku Kun Fayakun, Malik. Oh dengerin. Aneh sampai sekarang aneh masih suka denger, demen dengerin. Kalau saya diceritakan langsung sama orangnya, cuma namanya bukan Malik. Saya samarin jadi Malik. Kisahnya so-so. Ya kita nggak bisa nyeritain orang toh. Jadi namanya saya samarin, kisahnya saya coba ganti dengan yang lain, tapi kisah aslinya begitu. Keren banget. Istrinya udah ngancem, pokoknya besok jangan ditunda, kita ke pengadilan. Yang punya rumah juga bilang, pokoknya besok, apa yang mau nyita, pokoknya besok saya mau ambil rumah Anda. Anaknya juga pulang sekolah, lalu bilang besok udah nggak bisa sekolah lagi. Wow, udah begitu, udah. Malamnya itu Pak, datang ke kelasnya, datang Ridho, nanti mahal, nggak berontak lagi. Ini gosip gara-gara si pulang juga jadi makin lama. Kita ngeliatin ini salah apa nggak? Bener atau gue bener? Atau gue bener? Tapi tetap ada yang salah. Lu sih bukan dia, lu sih bukan yang apa? Oh deh. Selama masih nyari-nyari begitu, Allah nggak ada. Pernah lihat Dewot sih? Aneh miring-miring seperti apa juga? Ya, Dewot yang dulu yang sejaman sama aneh, ya, yang tahun-tahun 76 lahir ini, kan dulu ada film Dewot tuh ya, penjaga pantai. Yang ini saya nggak rekomendasi buat dilihat, ya. Masalah ini, pakaiannya Wonder Woman semua. Itu bagaimana cara dia menyelamatkan orang yang tenggelam di lautan, di pantai? Ditarik. Tapi kalau orang yang berontak nih, dihajar tuh, habis dihajar kan tepat, bisa, tak bawa ke pantai.
Kita begitu berontak, mau berontak. Kan aneh lagi mau nolong. Kata Allah, aku mau nolongin kamu, berontak dulu nih. Pokoknya saya harus minjem. Kalau nggak pinjam, saya minjem. Allah melihat dari atas. Dia panggil maka Jibril, selesaikan. Begitu ditabrak. Nabrak terkerontong lah. Lumpuh di situ, cetar. Nggak bisa ngapa-ngapain. Saya pun titik pasrah di penjara. Saya belajar titik pasrah itu di penjara. Di luar nggak ketemu. Begitu di dalam ngomong apa? Ya mau diapain udah di dalam. Di situ baru belajar pasrah. Habis itu ngayun, sungai, sampai sekarang ada di sini. Tentu kita tidak berharap kembali lagi ke masa-masa yang begitu. Malik diatur semua orang. Pasrah. Terus dibilang sama Allah, ya Allah, sebelum ini rumah diambil, besok saya akan ke rumah yang ngambil, mau saya kasih kunci. Kalau kemarin saya masih berantem dulu, masih mau ke pengadilan dulu, masih mau ke polisi dulu. Saya belum tentu salah, saya belum tentu begini. Tapi Malik bilang, kalau engkau yang ngincer rumah ini, saya harus lepasin rumah ini. Dan engkau yang mau mengambil, siapa yang bisa menolak? Besok saya kasih saja kunci saya. Terus istrinya pun juga terhadap istrinya. Apa kata si Malik? Baik, ya Allah, ini nggak bilang sama istrinya. Dia cuma bilang begini habis isya. Pokoknya besok saya akan datang ke pengadilan dan saya akan yang gugatan yang gugat lagi gitu. Saya akan mengajukan gugatan dan saya akan langsung kabulin permintaan gugatan istri saya dan segala macam. Terus dia pun ke kamar anaknya. Dia bilang sama anaknya, ini anak lagi tidur, habis isya posisi jam 11. Dia buka, dia bilang, tadinya bapak belah dua, yang kecil nggak apa-apa yang mama, tapi kamu mau bapak. Tapi hari ini bapak sadar, kamu nggak pantas sama bapak. Biarlah kamu makan. Oh ini udah pasrah nih. Pasrah nih Pak, udah pasrah. Dicium ke anaknya tanpa si anaknya tahu. Terus dia bilang, mudah-mudahan jangan dipulangin ke mak kamu bisa bayarin kebayaran kamu. Habis itu dia duduk tuh di sofa, gitu kan cerita si Malik tuh. Dia duduk di sofa, dia lihat masih ada TV, masih ada sofa, masih ada kulkas, masih ada perabotan dapur. Terus dia bilang begini, ya Allah, yang kau mau ambilkan rumahnya nih, isinya enggak. Oke deh, kalau gitu saya nggak perlu bawa isinya, mau saya sedekahin semua. Belum jalan loh, sedekah rumah itu belum jalan, sedekah isinya rumah. Di versi sinetronnya yang dimainin sama Rama Karno. Versi sinetronnya itu yang main Rama Karno sebelum dia jadi gubernur. Saya juga ikut main waktu itu, masih agak-agak itu lah, culun-culun gitu semuanya. Tapi udah main Rama Karno, mantap. Subhanallah ibu bapak, sebelum subuh datang tamu. Ada temen dia banyak betul sampai bagaimana akhirnya nggak keburu ke hotel, nginep di dia. Emang katanya mau ke dia, daripada ke hotel langsung aja ke dia. Sholat berjamaah, pulang lagi, bikinin teh apa segala macam. Terus ngomong, Malik, ayo kita ikut kuliah, ente ikut kuliah, kita ada proyek dulu. Dapat duit, dibayar tunai di depan. Ada duit nih, ada duit. Bininya datang sambil marah-marah gitu kan, bawa anak yang kecil. Rupanya anak yang kecil, adiknya yang di rumah tuh, nangis sepanjang malam. Allah bikin nangis, sampai puyeng tuh main. Emaknya dia ngomong, sebelum lo cerai, bawa dulu nih anak ke bapakmu. Barangkali nih anak kangen sama bapaknya. Si istri datang udah begini ngomongnya, gua datang bukan karena gua datang karena anak gua, gitu. Ada yang pernah jadi begini istri, ada? Ya siapa tahu ada yang pengalaman bercerai. Kan jatuh tuh istri datang lagi kan, supaya nggak jatuh dia udah begini duluan. Maaf ya, gua datang bukan karena gua nih, gua datang karena anak kita, gitu kan ya? Nah Malik istrinya gitu.
Tapi pas buka pintu, Malik senyum lebar. Masih istri bingung lihat si Malik senyum. Lebar. Dipeluk, masuk. Udah gitu nggak pakai bak bibu, dikasih 15 juta. Ini buat belanja kita, buat belanja kamu. Istri lihat Malik diterima. Terima kasih. Allah Akbar. Asli loh. Kisah Malik tuh, aduh saya ya kisah sempurnanya. Sampai sekarang masih netes kalau denger kisah dia. Aneh, denger langsung dari ini orang cerita ini. Apa kata dia? Bisa begitu Ustaz. Kalau kita kan nyelesain satu-satu tuh. Kalau kita menyelesaikan masalah satu-satu kan. Ini dulu selesai, baru ini selesai, baru ini gitu kan. Enggak Pak, diseset sama Allah. Satu malam selesai. Tapi betulkah Malik cuma satu malam? Proses dia sampai ikhlas itu bertahun-tahun. Jadi jangan khawatir. Asal kita mau berusaha mendapatkan ikhlas itu, ridho itu teralokasi. Alokasi. 2010 setelah saya 2 tahun sebelumnya sedekah rumah, udah tahu ya, saya sedekah rumah 2008. Bilang apa sedekahnya lain-lain. 2007 saya nyampe puncaknya kan. Bukan sekarang puncaknya sebenarnya, dulu utang lunas 2006, 2007 naik, naik. 2007 saya tanda tangan kontrak sama Trans TV 9 miliar. Zaman itu tuh, bagaimana yang jamaah berapa duit tuh? Paham ya? Aneh 2007 9 miliar. Bagaimana dia? Jamaah bahkan yang gantiin aneh dia, yang gantiin saya itu dia. 2007 tuh 9 miliar ke kotak matrasi itu, 9 miliar macet per tahun 1,8 miliar. Cuman ada sesuatu terjadi waktu itu 2007 kan Agim nikah lagi. Kemudian saya disidang pada saat tanda tangan, disidang CT ada di situ. Apa kata Pak Hairul Tanjung? Bentar nih Ustaz, sebelum kita tanda tangan ini mau tanya dulu nih, ente bakal kawin lagi kan nih? Saya bilang sama CT, sementara masih cita-cita. Anda, bener nih kan kita media nih, kalau ada masalah kita masalah. Akhirnya perjanjiannya dirubah, tidak 9 miliar tunai, tapi dibikin per tahun 1,8. 1,8 juga dibikin jadi 3 termin. Per termin itu 600, apa 4 termin gitu. Dibikin bertahap. Terus ada perjanjian tambahan di situ, ada adendum tambahan. Bila terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Ustaz Yusuf Mansur menikah lagi, maka kontrak ini batal. Saya tanda tangan. Beneran? Ada isinya itu. 2007 naik, 2008 naik. Di puncak-puncak 2008 saya sedekah rumah. Udah dibagusin, udah diapain. Terus saya bilang sama istri saya, Dek, kita sedekah semua ya, sedekah mobil 2, sedekah rumah. Nah yuk kita sedekah. Kakak ikhlas, insya Allah. Kita mesti tunjukin sama orang-orang kalau kita bisa meninggalkan harta kita. Bukan cuma Abu Bakar, tapi kita pun bisa. Kita injak apa yang mau. Istri saya juga ikhlas, tapi yang gak ikhlas emak. Ini kan rumahnya emak. Oh iya. Saya pikir hadiah rumah di tahun 2010 adalah buah. Dan saya sudah sempat ceramain itu. 2010 itu sudah ceramah. Ada pengusaha bangunin saya rumah. Ada kolam renangnya 2. Gila loh, dekat Tapang, kampung. Tapi ada pengusaha bangunin saya rumah, ada kolam renang 2. Ngomong ikan dua-duanya. Istri saya cinta banget sama di rumah. Saya juga begitu. Belum jadi aja kita udah kita udah datengin ke Angga, kita udah datengin Encang-Encing, Tante Windu tuh lah, dulu kakak datengin. Nih Tante, ini rumahnya, pohon mangga, anak Dudu Rena, bibi saya, ibu, semua
Mau saya ajak. Allah muji sama yang saya cintai ini. Emang gak boleh itu kita terlalu cinta. Diuji. Itu masalahnya sebenarnya 2010. Buat main. Datang segede-gedenya orang. Kami mau ambil rumah Anda ini. Baru 2 minggu ditempati. Baru kita toto-toto. Saya udah latihan gitu ya. Udah S1, udah S2, masalah demi masalah gitu. Lapor sama istri. Gimana gitu. Ini kasih aja untuk lapor. Terus saya keluar rumah. Baik. Apa kata beliau? Ya, kita mau ambil rumah ini. Ada suratnya? Ada. Bentar ya, ambil ya. Lagi-lagi orang bingung. Bayangkan ibu bapak, mbak-mbak, kakak-kakak. Orang aja bingung dengan orang ikhlas. Bagaimana lagi Allah? Bukan bingung apa, maksudnya takjub gitu. Ini bukan ceritain diri saya, tapi si pengacara ini sama si tukang pagi ini bingung. Dia bilang gini, Ustaz beneran salah ya? Kenapa? Kok nggak ada perlawanan? Kan ini haknya Ustaz. Ustaz juga belum tentu salah. Nah, jadi kita ngomong, sih nggak apa-apa ambil aja. Enggak gitu Ustaz. Gimana? Kalau gitu? Enggak gitu Ustaz. Gini deh. Ente pegang dulu suratnya. Ini kamu dulu deh, sama dia. Udah bawa aja suratnya nggak apa-apa. Jadi dia usahanya nagih sama orang kayak begini. Emang dulu. Bosak loh. Bener, oke? Ibu bapak, kakak-kakak semua, temukan rasa itu. Temukan rasa itu. Temukan bahwa udah November nih. Habis dari November nih.